Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas kembali tentang pergolakan daerah atau ancaman disintegrasi bangsa. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi yang terdiri dari pemberontakan PKI Madiun, kemudian ada DITII, dan cukup dua aja itu ya. Jadi kalau untuk yang satu lagi, Gerakan 30 September, itu nanti ada satu video khusus. Nah, di video kali ini, di part 2-nya, kita akan bahas tentang konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Satu lagi nanti ada konflik berkaitan dengan sistem pemerintahan. Antara konflik yang berkaitan dengan kepentingan ini semuanya ya di sini kan terdiri dari beberapa pergolakan. Yang pertama ada APRA, yang kedua ada Andi Aziz, dan yang ketiga ada RMS ya. APRA ini singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Ini Andi Aziz, dan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, konflik yang berkaitan dengan kepentingan ini memang konflik yang merupakan warisan dari Belanda saat perjanjian KMB. Jadi ketika Belanda mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, Belanda kan menyetujuinya dalam KMB. Di dalam KMB itu, Indonesia harus menggunakan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, di dalam RIS ini, itu kan ada yang disebut dengan negara-negara bagian yang terangkum dalam negara federal. Jadi, di dalam RIS itu nanti ada RI, kemudian ada RI itu Republik Indonesia ya. Jadi Republik Indonesia itu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada negara Pasundan, kemudian ada negara Indonesia Timur, ada Sumatera Timur, ada Jawa Tengah. Nah, itu merupakan negara bagian. Negara bagian jadi kayak Amerika Serikat sekarang. Nah, Indonesia itu tidak menyetujui, Republik Indonesia ini hanya bertahan 1 tahun. Jadi ketika disahkan tahun 49 RIS ini, kemudian RIS ini nanti dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 50. Jadi kurang dari 1 tahun RIS ini hanya bertahan di Indonesia. Karena banyak orang-orang atau tokoh-tokoh di Indonesia yang tidak setuju dengan pembentukan RIS. Karena dianggap RIS ini merupakan negara bonekanya Belanda. Dan ternyata benar, ketika RIS ini dibubarkan, nanti menimbulkan beberapa permasalahan. Ya, RIS kan bentuknya federal, kemudian nanti diganti menjadi NKRI dalam bentuk kesatuan. Nah, perpindahan dari federal ke kesatuan ini nanti menimbulkan beberapa konflik. Salah satunya ada APRA yang didalangi oleh Westerling. Kemudian ada Andi Aziz juga, dan RMS yang tidak setuju dengan pemerintahan Indonesia untuk kembali ke negara kesatuan. Jadi sebelum kalian pahami tentang konflik-konflik ini sebenarnya ada kaitannya dengan perpolitikan di Indonesia. Ya, jadi kalian harus pahami dulu tentang awal pembentukan Indonesia. Dimulai dari nanti ada pembentukan sistem pemerintahan parlementer, kemudian nanti ada RIS, kemudian ada demokrasi liberal. Nah, kita bahas yang pertama ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ya. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan secara detail, tapi hanya sebatas singkatnya aja ya. Jadi kalau untuk yang APRA ini terjadi pada tanggal 23 Januari sampai 22 Februari tahun 50. Pertama kali terjadi di Bandung. Memang terjadinya di Bandung ya. Jadi si APRA ini awalnya memang pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Kenil dan dipimpin oleh Raymond Westerling. Perlu kalian ketahui juga, kalau di dalam tentara Kenil ini, ya, jadi harus kalian pahami juga tentang Kenil ini. Sebenarnya Kenil itu apa sih? Ya, jadi Kenil itu adalah tentara bayaran yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk mengamankan situasi pemerintahan kolonial. Dan orang-orangnya itu ada orang-orang yang berasal dari Belanda, ada juga orang-orang yang berasal dari Indonesia sendiri. Jadi campuran Kenil ini, ada orang Belanda dan ada orang Indonesianya. Dan Kenil ini itu bekerja untuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Jadi ketika kolonial Belanda tahun 30-an, tahun 1900-an, itu mereka juga membuat sebuah organisasi lembaga keamanan yang disebut dengan KNIL. Dan KNIL ini tugasnya apa? Tugasnya untuk melindungi pemerintahan kolonial dari serangan para pribumi. Contohnya kan ada pemberontakan yang dilakukan oleh Soekarno ketika zaman pergerakan nasional. Itu nanti diamankan oleh KNIL. Kemudian sebelum pergerakan nasional, ada zamannya pemberontakan oleh Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro. Itu semuanya diamankan oleh tentara KNIL gitu. Jadi KNIL ini ketika Belanda sudah angkat kaki dari Indonesia, KNIL ini ngambang. Ketika Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, KNIL ini ngambang. Jadi yang harus menjadi tuannya KNIL itu siapa? Seperti itu. Nanti kita akan bahas. Dan APRA ini itu dipelopori oleh seorang mantan tentara KNIL juga, yaitu Raymond Westerling. Kemudian didukung oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan. Dan terakhir tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara federal RIS. Jadi intinya kalau yang APRA ini mereka tidak setuju kalau negara Indonesia ini harus kembali ke negara kesatuan atau NKRI. Jadi ketika RIS ini kan ada negara federal. Mereka ingin mempertahankan negara federal ini. Salah satunya adalah negara Pasundan. Ya, jadi negara Pasundan ini merupakan negara bagian dari RIS. Ketika RIS ini akan dibubarkan, maka negara Pasundan pun akan dihapuskan. Plus saat itu juga ada kebijakan RERA ya. Kalian baca di UKBM semester 5, ada kebijakan RERA yang dilaksanakan oleh Kabinet Hatta. Yang singkatan dari Reorganisasi dan Rasionalisasi, TNI. Jadi TNI ini ketika zamannya pergerakan, itu banyak sekali tentara-tentara yang tidak profesional ya. Jadi ketika zamannya pergerakan itu zamannya awal kemerdekaan itu TNI ini anggota kemiliteran Indonesia terdiri dari beberapa aspek, terdiri dari beberapa bagian. Ada tentara KNIL ya yang sudah kita bahas tadi, ada tentara peta buatan Jepang. Kemudian ada juga tentara Laskar, ya. Nah, tentara Laskar ini merupakan tentara sukarelawan Indonesia yang berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini juga nanti ada tentara Hizbullah dan lain-lain. Jadi, di antara beberapa aspek ini, baik KNIL, peta maupun Laskar, mereka ini akan dijadikan sebagai satu kesatuan tentara yang disebut dengan APRIS. Ketika federalnya itu ada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi tentara-tentara ini akan dilebur menjadi satu dalam satu lembaga ya yang disebut dengan kebijakan RERA. Nah, di sini permasalahannya ketika Indonesia dijajah ketika Indonesia dijajah oleh Belanda itu kan mempunyai organisasi pengaman yang bernama KNIL. Dan orang-orang KNIL ini musuhnya siapa? Ya Laskar. Walaupun sesama orang Indonesia, tapi kan mereka beda tuan. Ketika zaman pergerakan mereka ini musuhan, tapi ketika zamannya sudah merdeka, ini akan disatukan ke dalam organisasi RERA ini, gitu. Nah, ini menjadi permasalahan kalau KNIL ini nggak mau disatukan dengan organisasi-organisasi ini. Mereka ini menjadi organisasi atau tentara yang eksklusif, ya, disatukan dan didalangi oleh orang-orang ini nih, si Westerling ini. Dia juga pernah melakukan kejahatan perang ya di Sulawesi sana. Dan APRA ini memang menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang pribumi saat itu karena memang sifatnya yang brutal gitu. Dan kalau kita lihat tenggang waktunya, APRA ini kan bergerak dari tanggal 23 Januari sampai 22 Februari. Ini tergolong sebentar, hanya 1 bulan. Beda dengan pergerakan daerah kayak DITII ya, dari tahun 49 sampai tahun 62. Kalau untuk yang APRA ini memang tidak didukung oleh rakyat sipil. Jadi orang-orang sipil pun, orang-orang Indonesia itu benci banget sama APRA. Mereka gak mau kalau APRA itu ada di antara mereka, hidup di antara mereka. Oh ya, satu lagi, si Westerling juga itu kan mengambil dirinya kata Ratu Adil. Ratu Adil itu merupakan konsep yang
selalu ada di masyarakat Jawa. Jadi Ratu Adil itu dianggap sebagai orang penyelamat masyarakat ketika masyarakat itu mengalami yang namanya chaos. Ketika kekacauan terjadi sekian lama, maka nanti akan muncul satu orang. Nah, itu disebut sebagai Ratu Adil. Konsep Ratu Adil ini itu muncul di Jawa ketika zaman pergerakan nasional. Seperti itu. Nah, ini latar belakangnya seperti yang sudah kita bahas barusan, karena tadi ada kekecewaan terhadap kebijakan RERA ya, jadi ada rasionalisasi dan reorganisasi. Jadi orang-orang Kenil ini tidak mau orang-orang Kenil ini tidak mau digabungkan dengan tentara-tentara yang kayak Laskar, kemudian PETA, kemudian Hizbullah, dan lain sebagainya. Kemudian muncul perpecahan dalam tubuh APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan orang-orang APRA ini itu masih pro terhadap negara federal. Salah satunya ingin mempertahankan negara Pasundan. Jadi Jawa Barat yang sekarang ini merupakan dulunya namanya itu bukan Jawa Barat ketika RIS itu, tapi negara bagian Pasundan. Selanjutnya, ada jalannya pemberontakan APRA. Nah, diawali dari APRA itu menyerang TNI di Bandung. Jadi, ketika sebelum Republik Indonesia, kan kita sudah bahas terjadi hijrah Siliwangi. Orang-orang tentara Siliwangi itu harus pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, ketika RIS ini sudah diakui Jawa Barat sebagai bagian dari Indonesia, orang-orang Jawa Barat, tentara divisi Siliwangi yang sudah hijrah ke Jawa Tengah itu nanti balik lagi ke Jawa Barat. Dan mereka ini ketika sudah tiba di Jawa Barat itu, si tentara divisi Siliwangi itu nanti menemukan APRA yang sudah menduduki wilayah Bandung. Dan akhirnya nanti di sini sudah terjadi pertempuran antara APRA versus TNI. Nah, di sini nanti gugur seorang letkol yang menjadi letkol di divisi Siliwangi, yaitu Letkol Lembong. Ya, ini adalah tokoh divisi Siliwangi, tentara Siliwangi yang gugur dalam pemberontakan APRA yang dijadikan nama jalan di Bandung. Selanjutnya nanti APRA juga sudah mulai meresahkan masyarakat dan pemerintah nanti mengirimkan pasukan di bawah pimpinan TB Simatupang. Dan alhamdulillah APRA berhasil diredam. Tapi sayangnya si pemimpin APRA itu, si Westerling, kabur ke Belanda dan belum diadili sampai sekarang. Ini adalah contoh tentara Kenil ya, yang ada di Bandung, tentara APRA ya, yang ada di Bandung saat itu. Kemudian ini adalah tentara Indonesia yang berjatuhan karena serangan yang brutal dari APRA. Jadi kalau kalian main ke Bandung itu nanti ada Jalan Lembong. Nah, ini diambil dari Letkol Lembong yang gugur dalam pemberontakan APRA. Kalau kalian main-main ke Bandung, terutama ke Museum Mandala Wangsit, nah itu daerah sekitaran Jalan Lembong. Nah, ini tentara Kenil itu ya, tentara yang bekerja untuk pemerintahan kolonial Belanda, tapi terdiri dari orang-orang Indonesia. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz ya, sama aja ya kayak APRA. Andi Aziz itu adalah Kenil, mantan tentara Kenil yang menolak kebijakan RERA. Jadi orang-orang Kenil ini tidak mau digabungkan dengan tentara-tentara asli Indonesia gitu. Kalau yang Andi Aziz ini terjadi di Makassar. Dan kalau yang tadi Westerling itu ingin mempertahankan negara Pasundan, kalau yang Andi Aziz ingin mempertahankan negara Indonesia Timur, NIT. Mulanya pemberontakan ya. Jadi awalnya Andi Aziz itu menyerang markas divisi TNI yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian Andi Aziz nanti diultimatum kalau dia harus menyerah dalam waktu 4x24 jam. Tapi sayangnya ultimatum itu ditolak oleh Andi Aziz, dan ketika pemerintah sudah geram dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, akhirnya pemerintah mengutus Alex Evert Kawilarang, seorang tentara yang ahli dalam menumpas pemberontakan di wilayah timur, dan akhirnya Alex Kawilarang ini berhasil mengamankan pemberontakan Andi Aziz. Kemudian selanjutnya ada Republik Maluku Selatan, RMS.
tanggal 25 April tahun 50. Sama halnya juga kayak tadi, kalau misalnya Andi Agis dan Andi Agis dan APRA itu berasal dari tentara Kenil, kalau ini beda, tapi intinya sama. Kalau si RMS ini itu dipelopori oleh Dr. Sumokil, dia ini ingin mendirikan negara sendiri. Karena sama-sama tidak setuju dengan pembentukan NKRI. Jadi sama-sama dari baik dari APRA, RMS maupun Andi Agis, mereka sama-sama tidak setuju terhadap pembentukan NKRI. Mereka sama-sama ingin mempertahankan Republik Indonesia Serikat. Ketika perubahan dari RIS menuju NKRI, banyak negara-negara yang wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak mau bergabung dengan NKRI. Salah satunya adanya Republik Maluku Selatan yang dipelopori oleh Dr. Sumokil. Awalnya dia ini merupakan Jaksa Agung yang ada di NIT. NIT ini merupakan negara bagian yang ada di RIS. Akhirnya dia tidak mau masuk ke dalam NKRI dan berusaha untuk mendirikan negara baru, yaitu Republik Maluku Selatan. Tapi sayangnya nanti upaya untuk meredamkan pemberontakan RMS ini diselesaikan lewat dua cara. Pertama, ada jalur diplomasi, dan yang kedua ada jalur militer. Jalur diplomasi ini nanti akan diselesaikan oleh orang-orang putra daerahnya. Ya, salah satunya ada Johannes Leimana. Jadi berbagai pertemuan musyawarah antara pemerintah Indonesia dengan Republik Maluku Selatan itu berusaha diredam. Tapi sayangnya jalur diplomasi ini gagal. Dan akhirnya pemerintah mengambil jalur militer. Lewat siapa? Alex Kawilarang yang telah mengamankan Andi Agis. Kawilarang juga berhasil nanti mengamankan pemberontakan RMS. Walaupun sebenarnya di dalam pemberontakan RMS ini agak sulit karena memang medannya itu agak susah. Tapi setelah perjuangan Alex Kawilarang bersama reng-rengannya, akhirnya RMS dapat diredam. Walaupun sebenarnya banyak orang-orang RMS ini yang melarikan diri ke Belanda dan belum diadili. Nah, ini si Sumokil itu. Dan ini adalah orang-orang RMS yang berada di Belanda. Dan sampai sekarang mereka masih berada di Belanda, ya. Jadi masih memperjuangkan untuk memerdekakan Republik Maluku Selatan. Gitu. Jadi sekali lagi, tadi di antara konflik yang berkaitan dengan kepentingan, baik APRA, kemudian RMS, kemudian Andi Agis, mereka sama-sama tidak mau menyatukan diri mereka yang awalnya dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Ya, jadi ketika Indonesia ini diakui sebagai sebuah negara oleh Belanda lewat perjanjian KMB, Indonesia ini menggunakan Republik Indonesia Serikat sebagai sistem pemerintahannya. Jadi ada negara-negara federal, negara-negara bagian yang dianggap oleh pemerintahan Indonesia itu sebagai negara boneka. Dan RIS ini hanya berselang 1 tahun, kurang malahan. Dan kembali lagi ke NKRI. Dan ketika masuk ke NKRI ini, sudah memasuki zaman demokrasi liberal. Jadi ada benang merahnya ya, sama-sama tidak mau bergabung ke dalam NKRI. Tidak setuju dengan perubahan RIS ke NKRI. Itu yang berkaitan dengan kepentingan. Kemudian selanjutnya ada konflik berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam kurun waktu tahun 56 sampai 58. Sebelum lanjut ke materi, di akhir video kali ini kalian harus menjawab pertanyaan yang tersedia di Google Classroom dengan mencantumkan nama, kelas, dan token. Dan tokennya untuk pertanyaan sekarang adalah Historia. Ya, sekali lagi tokennya itu adalah Historia, huruf kecil semua. Selamat mengerjakan. Dadah. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu konflik berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ya, berbeda dengan yang tadi, kalau untuk yang kepentingan, pergolakan berkaitan dengan kepentingan, mereka tidak setuju antara peralihan dari RIS menuju NKRI. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ini, itu mereka tidak suka dengan pemerintahan yang ada di Jawa. Ya.
ada dua konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu PRRI dan Permesta. PRRI ini singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian ada Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Sebenarnya ini satu paket ya antara PRRI dan Permesta ini. Jadi suatu pergerakan yang memiliki satu ikatan gitu. Jadi Bapak di sini akan membahasnya secara berbarengan. Yang pertama ada latar belakangnya. Ya, jadi pertama latar belakang. Jadi latar belakang PRRI dan Permesta itu pertama adalah munculnya gerakan anti Cina. Ya sebenarnya ini agak sensitif ya. Jadi di dalam PRRI ini orang-orang PRRI ini kan dalangi oleh para militer. Nah, orang-orang militer ini merasa dirinya tidak diperhatikan. Jadi ketika zamannya tahun 56 sampai 58 itu sudah mulai banyak orang-orang yang beretnis Tionghoa yang menguasai sektor perekonomian. Kemudian yang kedua, tidak meratanya pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi kebanyakan kalau untuk yang PRRI dan Permesta ini dilakukan oleh orang-orang Sumatera dan Sulawesi. Nah, ketika zamannya tahun 1950-an itu sudah terjadi gap antara Jawa dan luar Jawa. Jadi pemerintah pusat itu mungkin ada di Jawa, jadi pemerintahan pembangunan itu kebanyakan dilaksanakan di Jawa. Sementara orang-orang yang ada di luar Jawa itu seolah-olah dikesampingkan. Kemudian ada kesejahteraan tentara yang tidak diperhatikan karena orang-orang tentara yang di sini itu benar-benar mereka yang awalnya bekerja atau sukarela untuk memerdekakan Indonesia tiba-tiba ketika mereka tidak diperhatikan. Dan yang terakhir yang benar-benar menjadikan PRRI ini semakin menggelora untuk melakukan pemberontakan karena perkembangan politik yang tidak stabil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ketika tahun 50-an Indonesia sudah memasuki zaman demokrasi liberal, ya. Demokrasi liberal ini benar-benar membuat politik di Indonesia sungguh-sungguh tidak stabil. Bahkan Soekarno pernah mengatakan ketidakstabilan politik di Indonesia itu sudah dianggap hampir negara mau perang. Bukan perang melawan orang lain, tapi perang dengan diri sendiri, dengan bangsa sendiri. Ketika Indonesia zaman demokrasi liberal itu banyak sekali pergulatan politik antar parpol yang terjadi di pemerintahan. Sehingga program kerja yang dilaksanakan oleh setiap kabinet itu tidak terlaksana dengan baik. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun telah terjadi 4 kabinet yang berbeda. Dimulai dari kabinet Masyumi, Sukiman, dan kemudian Ali, itu nanti kabinet-kabinet ini tidak mencirikan kabinet yang berhasil. Bahkan kabinet ini dianggap sebagai kabinet yang paling gagal. Ini yang menjadikan PRRI semakin berusaha untuk memberontak dan mengambil alih pemerintahan yang ada di Jawa. PRRI ini ketika mereka berdiri, mereka sudah menggelorakan gerakannya pertama kali di wilayah Sumatera Barat. Dan ketika mereka membuat gerakannya ini, mereka mengambil suatu dewan yang berasal dari nama binatang. Ya. Jadi ada yang di Sumatera Barat, di Padang, mereka menamai dirinya sebagai Dewan Banteng. Dewan Banteng yang didirikan oleh Ahmad Hussein. Kemudian nanti juga ada lagi di Sumatera Utara yang didirikan oleh Simbolon dengan Dewan Gajah. Selain di Sumatera Utara, nanti ada juga di Sumatera Selatan yang disebut dengan Dewan Garuda oleh Berlian. Dan terakhir di sini ada di Sulawesi Utara ya, yang disebut dengan Dewan Manguni ya, atau Dewan Manguni ini disebut sebagai Permesta. Nah, dewan-dewan ini baik yang di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara, mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menandingi pemerintahan yang ada di Jawa. Karena di Jawa ini dianggap sebagai pemerintahan yang gagal oleh mereka mendirikan pemerintahan baru yang ada di luar Jawa, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Dan dewan-dewan ini, baik Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni ini didirikan oleh para tentara.
Kemudian ada jalannya pemberontakan PRRI. Ya, jadi ketika zamannya PRRI ini, Indonesia sedang diombang-ambing pergulatan politik ketika dikuasai oleh Kabinet Juanda. Dan Kabinet Juanda ini dianggap gagal oleh PRRI dan berusaha untuk harus turun ya jabatannya itu. Kemudian setelah Kabinet Juanda ini PRRI mengultimatum untuk menjatuhkan Kabinet Juanda, nanti Ahmad Hussein sebagai pelaku utama dari PRRI nanti memproklamirkan PRRI di Padang dengan menunjuk Safrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Nah, ini adalah si Ahmad Hussein-nya. Kemudian ini adalah Safrudin Prawiranegara. Kalau kalian tahu, Safrudin Prawiranegara ini pernah menjadi sosok yang sentral ketika zaman Revolusi Indonesia. Karena dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi ketika Indonesia sedang darurat. Dan dia pernah mendirikan pemerintahan yang darurat di Sumatera Barat. Apakah nama pemerintahan itu? PDRI. Jadi, Safrudin Prawiranegara ini adalah yang menyelamatkan Indonesia ketika Indonesia diagresi militer oleh Belanda dan Soekarno-Hatta ditangkap di Jogja. Ketika Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda ketika agresi militer itu, Safrudin Prawiranegara mengambil inisiatif untuk membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berlokasi di Bukit Tinggi. Makanya kalau kalian tahu si Safrudin ini dianggap sebagai presiden kedua Republik Indonesia dan presiden yang tidak dianggap. Dan dia juga belum ditetapkan sebagai pahlawan negara. Alasannya apa? Karena keterlibatan Safrudin Prawiranegara dalam pemberontakan PRRI. Jadi Safrudin ini dianggap sebagai salah satu dalang dalam pemberontakan PRRI. Nah, ini ketika Safrudin Prawiranegara diangkat menjadi Perdana Menteri PRRI. Ini adalah pemberontakan PRRI-nya. Ketika pemerintah sudah tahu pergerakan PRRI sudah hampir ke seluruh Sumatera dan Sulawesi, akhirnya pemerintah berusaha untuk meredam PRRI ini dengan melancarkan berbagai operasi. Langsung di bawah naungan A.H. Nasution sebagai Panglima Kostrad saat itu. Ada beberapa operasi. Yang pertama yaitu ada Operasi 17 Agustus, Operasi Tegas, Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Nah, ini adalah akhir dari pemberontakan PRRI dan Permesta. Ya, ini contoh-contoh pemberontakan dari Permesta dan upaya pemberantasannya. Selain PRRI Permesta itu, ternyata di dalam PRRI Permesta ini nanti menimbulkan salah satu kecurigaan pemerintah terhadap Amerika Serikat. Jadi ketika pemerintah sudah meredamkan PRRI, ternyata ada keterikatan dari Amerika Serikat. Dibuktikan dengan apa? Ya, jadi ada salah satu pesawat Amerika Serikat yang dikemudikan oleh Alan Pope. Ya, Alan Lawrence Pope ini adalah seorang pilot dari Amerika Serikat, mata-mata Amerika Serikat dari CIA, yang memasok logistik terhadap gerakan Permesta. Nah, pemerintah Amerika itu walaupun dirinya masih menyangkal bahwa dia tidak memasok logistik untuk Amerika Serikat, tapi kelihatan di sini ada pesawat Amerika Serikat yang memasok logistik terhadap gerakan Permesta. Ini tentu menjadi kekesalan Soekarno terhadap Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat memasok logistik untuk Permesta? Ada satu alasan yang menguatkan Amerika Serikat harus memberi logistik terhadap Permesta yang mendukung pergolakan daerah di Indonesia. Karena apa? Karena berkembangnya PKI di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, tahun 55 itu diadakan pemilu pertama di Indonesia. Dan yang menang 4 besarnya itu salah satunya adalah PKI. PKI menjadi momok yang menakutkan bagi Amerika Serikat. Karena dalam kurun waktu tahun 50-an ini, di dunia internasional sana sedang terjadi perang dingin antara blok Amerika Serikat yang berideologi liberal dan blok Uni Soviet yang berideologi komunis. Indonesia saat itu condong terhadap yang komunis.
ini tentu menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi Amerika Serikat. Kalau misalkan PKI semakin berkembang di Indonesia, maka tentu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan Amerika Serikat. Karena kalau misalkan PKI di Indonesia semakin berkembang, maka otomatis Asia Tenggara pun akan semakin berkembang. Apalagi Vietnam dan Korea Utara itu merupakan salah satu teman dekatnya Indonesia. Ya, jadi keterlibatan Amerika Serikat sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum ini, ya. Ya, itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ya jangan lupa jawab pertanyaannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.